Ya, ini adalah pohon jambu madu. Lagi proses pembesaran buah. Ini. Ini lagi belum musim bunga, jadi bunganya tidak terlalu banyak. Buahnya tidak terlalu banyak. Diperkirakan musim bunganya sekitar 4 minggu lagi baru mekar bunganya. Buahnya nggak terlalu banyak. Ini jambunya kita panen setiap hari. Rata-rata perharinya itu sekitar 60 kg per hari. Ini yang di atas, yang kebun di atas ruko di Goba ini jumlah pohonnya mencapai 100 pohon. Jadi rata-rata panennya 40 sampai 60 kilo. Tapi pada musim buah panennya bisa mencapai 150 kilo per hari. Itu kita pemasarannya bisa ke Bukit Tinggi, Pekanbaru. Untuk lokal aja kita ini masih belum terpenuhi. Ini karena mati karena ada tikus yang masuk ke dalam lubang ini. Dalam potnya. Jadi bikin lubang, akar dalamnya rusak, akhirnya ini daunnya rontok semua. Untuk penyemprotan kita menggunakan sprayer mini. Ini mesinnya di sini. Kita bikin instalasi listrik. Kemudian nanti disambungkan sama adaptor. Jadi langsung aja disemprot. Nggak payah lagi pakai gendong-gendong. Hari gini masih pakai gendong-gendong. Lagi belum banyak bunganya. Buahnya juga tak terlalu banyak. Kalau musim buah, ini daunnya nggak ada, ini nggak nampak. Isinya buah semua. Sekitar 4 minggu lagi baru musim buah. Untuk harga buah kita perkiraannya dari 40.000 sampai dengan 66.000 per kilo, tergantung kualitas buah. Kalau 40.000 itu buahnya sebesar ini 40.000 sekilo. Kalau untuk ini 40.000. Kalau untuk 60.000 dia lebih besar lagi. Rasanya manis, warnanya masuk, itu bisa kita jual dengan harga 60.000. Ya nak Pak? Cuman ini sistem irigasinya menggunakan sistem irigasi tetes, bukan sprinkle, tapi ini bisa kita setel. Jadi ketika musim panas kita bisa buka agak besar sedikit. Ketika musim hujan kita kontrol airnya dengan memutar ini, jadi airnya netesnya sedikit. Kalau musim panas kita buka agak banyak supaya airnya bisa ini. Cuma kadang-kadang permasalahan sistem irigasi pipa ini dia mudah sekali tersumbat. Jadi ini tak netes, yang itu netes, yang ini netes, yang ini tidak netes. Kenapa? Ternyata ini di persimpangan pipa ini sering masuk angin. Jadi solusinya kita buka dulu. Kita biarkan airnya keluar dulu, udara-udaranya. Udah itu dah rasa-rasanya kuat, baru kita tutup kembali. Baru hidup lagi dia kan. Ini dia. Baru hidup lagi dia. Tunggu lagi. Kan masih belum netes, berarti anginnya masih belum keluar ini. Buka lagi.
terus buka lagi. Berarti inilah permasalahannya. Angin di dalam pipa ini menghambat tekanan air untuk bisa netes ke atas ini. Padahal tekanannya kencang. Biar dulu. Baru netes dia. Baru netes dia kan. Itu permasalahannya. Jadi harus sering dikontrol. Baru kita kunci lagi. Ayo coba dikunci dulu, Dek. Coba dikunci dulu. Jadi sekarang kan lagi musim panas, musim kemarau. Jadi airnya kita setel sedikit kencang. Terus. Oke, tuh coba dulu. Oke nih pas nih. Tapi kalau musim hujan, setelan airnya kita kunci. Kita kunci, jadikan kayak gini aja. Oke. Ini buah yang harganya 60.000 sekilo. Besok baru panen. Sudah siap panen. Ini satu pohon ini besok baru sudah siap panen dia. Kalau sekarang masih belum masak. Jadi keunggulannya dengan sistem sprinkle ini, di samping kelemahannya yang airnya sering tersumbat, dia juga memiliki keunggulan, yaitu keunggulannya adalah proses pematangan buah lebih cepat, dikarenakan tumbuhan itu, pohon jambu ini memiliki cukup air. Jadi kadang-kadang dia kan jambu air ini kan 90% bahan bakunya kan dari air. Jadi kadang-kadang jambu ini pengen air tapi airnya tak sedia, jadi itu bisa menghambat proses pembesaran buah. Oleh itu jika airnya tersedia seperti ini, tanahnya bakal lembab terus. Jadi ketika dia ingin air, airnya terlalu tersedia, akhirnya proses pembesaran buahnya bisa cepat terjadi. Jadi boleh percaya atau tidak, ini pohon ini jambunya masih putih nih buahnya. Besok percaya atau tidak, dia sudah menjadi sebesar ini. Karena apa? Karena bahan baku airnya itu lengkap. Jadi dibandingkan dengan sistem penyiraman secara konvensional, sistem tetes yang dirancang seperti ini kecepatan pembesaran buahnya 5 kali lebih cepat. Jadi kalau misalnya ini kita panennya di umur 48 hari dari putih ini ke buah seperti ini, panennya itu membutuhkan waktu sekitar 68 hari. Tetapi jika kita menggunakan sistem tetes seperti ini, maka kita hanya membutuhkan waktu dari putik seperti ini ke buah yang sebesar ini hanya membutuhkan waktu 14 hari. Tak percaya tidak, coba dites sendiri. Jadi selain itu, dengan menggunakan sistem tetes kan kondisi tanah selalu lembab tuh. Karena tanahnya selalu lembab, kita pemberian pupuk, habis itu unsur-unsur hara lainnya juga mudah diserap sama tanaman karena tanahnya lembab. Kalau sistem penyiraman konvensional kan sebelum pemberian pupuk kita harusnya kan melakukan penyiraman dulu. Dan lembab tanahnya baru dikasih pupuk. Kalau ini tidak, pemberian pupuk kita seminggu sekali, langsung saja ditaburkan di atas tanah ini karena tanahnya sudah lembab. Ini nah sistemnya terus. Cuman ya itu tadi, seperti yang saya bilang tadi, ini harus dikontrol. Kayak gini nih, airnya tak netes lagi nih. Ini harus dikontrol karena dia masuk angin. Oke, nampaknya sampai di sini dulu video dari saya. Kebetulan kebun saya ini berada di tengah kota Pekanbaru, yaitu di jalan
Jalan MH Tamrin, dekat MH Tamrin. Insya Allah saya juga membantu penghijauan Kota Pekanbaru dan memenuhi bukan hanya memenuhi kebutuhan buah bagi masyarakat Kota Pekanbaru saja, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Ini juga mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kawan-kawan yang ingin bertani, anak-anak muda yang ingin bertani. Mari kita bertani dengan cara yang beda. Kita bertani di lahan yang sempit dengan menggunakan lahan yang seadanya. Di atas ruko seperti ini bisa kita manfaatkan, tapi dengan teknologi yang modern. Untuk air, ini airnya otomatis ya Pak, airnya ya. Ya, airnya otomatis. Jadi ketika tangkinya sudah sampai sini, setengah sini, dia otomatis ngisi. Jadi air kita nonstop 24 jam. Selain itu kita juga punya tangki fermentasi. Inilah tangki fermentasi kita. Ini tangki fermentasi kita. Ini belum diisi air, baru proses ini pengisian bahan baku. Jadi itu yang dalam karung itu adalah tai kambing, kotoran kambing. Jadi tai kambing itu tidak kita buka, kita biarkan aja seperti itu. Setelah itu nanti kita isi air penuh, baru kita kasih M4 starter. Sebelumnya M4 starter itu kita campur sama gula dulu, gula aren. Lalu setelah tercampur rata, baru kita masukkan ke dalam tangki ini. Kita tutup dengan ini, biarkan selama 2 minggu. Setelah itu nanti airnya kita siramkan ke tanaman kita. Ya Pak. Nah, jadi tak ada lagi masalah malas bertani. Kalau untuk penyiraman sudah dibantu sama sistem irigasi tetes. Untuk masalah penyemprotan kita tak pakai gendong-gendong lagi, pakai ini. Nah, mau derek mana ini bisa kita derek. Habis itu paling ya penyampulan aja lagi ketika udah ada berbunga kita sampul. Kalau nggak sanggup nyampul lagi, tidur aja lah, nggak usah jadi petani. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Jika ada komentar, kritik dan saran bisa disampaikan melalui komentar di bawah video ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe Grand Actors Pekanbaru. Ya Pak.